warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Teras Teman Ramadan Santri. Program spesial di bulan Ramadan yang akan menemani sore hari teman-teman sekalian dengan dialog bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, untuk episode yang perdana ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yakni Ning Amelia Anissa. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi kurang afdol nih kalau kita ini belum mengetahui sejarah singkat disyariatkannya bulan Ramadan. Jadi langsung saja nih disepil nopo sejarah singkatipun disyariatkannya puasa Ramadan ini. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya sapa dulu. Semoga kita semua dalam kesehatan dan penuh keberkahan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan ini dengan baik dan khidmat. Ditanyakan tadi sejarah singkat tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan niku atau puasa sendiri ya. Puasa itu yang saya baca-baca dari beberapa kitab. Puasa itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad bahkan sebelum ada wahyu, diturunkannya wahyu, diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Pada zaman sebelum Nabi pun kaum Yahudi, kaum Nasrani itu juga melakukan puasa di bulan-bulan Asyura, di bulan-bulan yang lain. Dan Nabi Muhammad juga melakukan puasa itu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Jadi sebelum diturunkan wahyu, diwajibkan untuk puasa di 1 bulan penuh di bulan Ramadan, itu kaum sebelum Nabi Muhammad, sebelum kenabian dan Nabi Muhammad sendiri juga melakukan puasa. Nah, setelah diturunkannya wahyu, diwajibkan untuk melakukan puasa, yaitu yang banyak sekali kita dengar bahwa di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 yang sudah sangat masyhur nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ dijelaskan kurang lebihnya bahwa orang-orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang Islam diwajibkan untuk berpuasa bahkan itu sebelum kenabian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar meningkatkan ketakwaan. Ayyam ma'dudat, selanjutan ayatnya begitu, pada hari-hari tertentu. Nah, hari-hari tertentu itu adalah bulan Ramadan. Demikian nopo sejarah singkatnya adanya puasa, diwajibkan puasa Ramadan itu seperti itu. Nah, setelah diturunkan wahyu tersebut, bukan berarti kemudian puasa-puasa yang sudah dilakukan Nabi Muhammad sebelum ada wahyu tersebut dan kaum-kaum sebelum adanya keislaman ya, itu terus hilang begitu saja, bukan. Tapi dianjurkan juga ada bulan Asyura yang kita tahu, pada bulan Asyura, kemudian pada bulan Sya'ban dan bulan-bulan berikutnya itu juga dianjurkan, bahkan hukumnya sunnah pada tanggal-tanggal tertentu di bulan-bulan tersebut. Jadi bukan terus 1 bulan yang wajib itu menghilangkan puasa-puasa yang sudah dilakukan, sudah terdahulu, sudah dilakukan Nabi Muhammad dan kaum-kaum sebelumnya, tidak, akan tetapi itu tetap dilakukan untuk istilahnya untuk menembel. Nah, seperti sholat kan ada sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah niku untuk memperbaiki atau menembel sholat-sholat fardu. Begitu juga dengan puasa-puasa sunnah tersebut untuk menembel puasa wajib 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kurang lebihnya seperti itu. Pengertian puasa sendiri niku berapa? Pengertian puasa saya kira sudah sangat maklum, sudah sangat maklum puasa
dalam bahasa Arab as-shaum sinonimnya, perpadanan katanya adalah al-imsak, artinya menahan. Menahan dari apa? Dari bahasa itu adalah al-imsak atau as-shaum yang artinya menahan. Kalau dari segi syara, puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat dan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, yang seperti kita tahu, menahan dari apa? Dari makan, minum, dari berhubungan suami istri, dari melakukan hal-hal yang kurang baik, terutama berkata yang kurang baik, menahan emosi, itu adalah makna dari puasa. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus dan dahaga, menahan tidak makan dan tidak minum. Saya kira kalau tidak makan dan tidak minum itu sangat mudah daripada menahan emosi, daripada menahan berkata yang kurang baik. Apalagi dalam keadaan lapar itu biasanya mudah emosi. Nah, di situ tantangannya untuk mencapai ketakwaan, tingkat ketakwaan, untuk mencapai ibadah pahala di akhirat kelak. Tantangannya di puasa itu di situ, menahan emosi dan menahan sesuatu yang membatalkan puasa secara batiniah, karena puasa ini adalah ibadah batin hamba dengan Tuhannya. Yang tahu siapa? Ya yang tahu dirinya sendiri dengan Tuhannya, yaitu Allah. Orang bilang saya puasa, bibirnya dikering-keringkan, ternyata tidak, ternyata diam-diam dia minum, ya kan tidak tahu. Maka dari itu puasa juga disebutkan puasa itu ibadah tersendiri. Tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa itu ibadah tersendiri, hanya milik Allah. Maksudnya yang tahu hanya Allah dan orang itu sendiri. Puasa itu ibadah, termasuk ibadah batin. Nah, jadi kalau pengertiannya al-imsak, menahan dari makan, tidak minum, dan menahan emosi untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi pun tadi setelah disyariatkan niku hukumnya ini menjadi wajib kan? Iya, pada 1 bulan Ramadan, 1 bulan penuh itu hukumnya menjadi wajib bagi setiap orang muslim mukallaf, yaitu yang balik, berakal, dan dia mampu melakukan puasa, dalam artian dia kuat, sehat, Nah, Islam itu mudah, tidak memberatkan. Kalau dia tidak mampu, dia sakit keras, atau bahkan ibu hamil, ibu menyusui, melahirkan, jelas kalau melahirkan kan dia nifas, Ini kalau misalnya tidak kuat untuk berpuasa, yang menyebabkan nanti entah ibunya yang sakit ataupun bayinya, atau orang yang sakit parah tidak mampu untuk berpuasa, ini boleh tidak berpuasa, mboten nopo-nopo, asalkan nanti diganti pada bulan-bulan hari-hari selain bulan Ramadan atau diqodho. Itu juga ada dalam rangkaian yang sudah saya bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Nanti bisa dilihat sendiri-sendiri. Kalau niku termasuk tata cara puasa. Kesunahan-kesunahan pun ketika puasa. Puasa itu kan tadi maknanya menahan dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat dan syarat-syarat tertentu di waktu tertentu, yaitu wajibnya 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tata caranya tadi mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu tata caranya seperti itu, dengan cara tidak makan dan tidak minum dan menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian pada waktu sebelum fajar muncul itu disunnahkan untuk
beberapa kesunahannya ya, yang biasa dilakukan adalah makan sahur. Oke, tujuannya tidak lain untuk kuat agar stamina tetap terjaga. Jadi bukan berarti puasa itu terus tidak makan sama sekali, mboten nggih, tapi tetap ada orang diet pun nggih, orang diet, orang yang ingin menurunkan berat badan karena tidak ingin obesitas, itu kan ada acuan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan, ada jam-jam tertentu, waktunya makan kapan, waktu tidak makan kapan, sama dengan puasa seperti itu. Kesunahannya adalah makan sahur, kemudian sahur dengan tidak tergesa-gesa, kemudian berbuka dengan segera dan berbuka dengan sesuatu yang manis. Nah, kalau dalam hadis itu menggunakan kurma, kalau tidak ada kurma nggih menggunakan air putih. Kalau tidak ada, ya mestinya ada nggih air putih. Tapi kalau orang Indonesia itu senengannya biasanya es. Nah, pakai es. Es nggih, pakai es, boleh yang manis-manis. Dan berbuka secukupnya. Berbuka secukupnya niku juga termasuk kesunahan karena sesuatu yang berlebihan niku tidak disukai oleh Allah. Nah, imbasnya kalau dari segi kesehatan akan memperburuk pencernaan. Jadi dari segi saya membicarakan manfaat juga nggih. Manfaat atau fadilah puasa dari segi kesehatan adalah memperbaiki pencernaan atau memperbaiki pola hidup atau pola makan. Karena pada waktu puasa itu kan kita hidupnya teratur, makan waktu sahur jam sekian. Kemudian perut ini kosong digunakan untuk, kalau mobil itu ya mesinnya bekerja, mencerna makan sahur. Kemudian setelah terbenam matahari makan buka. Nah, itu kan nopo jenenge teratur. Nah, ketika kita hidup teratur seperti itu, makan juga teratur seperti itu, pencernaan dan tubuh kita menjadi sehat. Itu beberapa hikmah atau fadilah dari puasa. Nah, kesunahannya juga melakukan beberapa ibadah yang bermanfaat. Misalnya, karena puasa ini juga dikenal dengan bulan Syahrul Quran, nggih. Puasa adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Puasa juga disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca, mboten usah hafalan, mboten napa-napa, nggih. Membaca itu lebih baik. Membaca dengan tartil, tidak perlu khatam, nggih. Paling tidaklah satu hari satu juz. Kalau tidak mampu, nggih, setiap selesai sholat satu lembar. Kalau tidak mampu, misalnya saking sibuke atau saking lemese misalnya, bolehlah 2 ayat, 1 ayat. Lek mboten blas niku nggih kenemenen, nggih kebangetan, nggih kenemenen. Nah, jangan sampai puasa ini digunakan untuk enak-enakan, ngoten nggih. Tidak melakukan kesunahan sama sekali, bahkan tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ngoten. Jadi ketika puasa niku mboten parang males-malesan nggih. Kalau menurut saya seperti itu. Sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan saja nggih, tidak hanya bulan puasa saja, sehari-hari pun kalau bisa kita itu hidup dengan semangat, dengan positive vibes gitulah. Apa jenenge? Dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Kemudian ini kan puasa tadi jelaskan menahan diri dari makan dan minum. Nah, kan buatan hanya niku, tapi nggih menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa seperti emosi, penyakit hati, ngoten niku. Nah, males-malesan niku tadi napa nggih termasuk teng niku? Bisa dikategorikan dari tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, atau kalau sampai membatalkan puasa mboten nggih. Kalau sampai membatalkan puasa mboten, karena ada yang mengatakan tidurnya orang puasa juga termasuk ibadah.
Tapi bukan berarti tidur terus aku ibadah ngoten nggih. Jadi nopo ibadah yang lain selain tiduran, selain rebahan itu kan juga ada ngoten. Nah, kalau puasa dilakukan dengan hanya menahan lapar dan haus saja niku nggih sama dengan mulghah atau percuma. Nggih, percuma saja. Kalau hanya menahan lapar dan haus, niku anak kecil pun mampu seperti itu, ibaratnya kan seperti itu. Nah, kalau sampai tidak melakukan ibadah yang lain, kalau sampai nopo tidak menghindarkan sesuatu yang selain makan dan minum, niku saya rasa percuma. Karena dalam suatu hadis juga dikatakan bahwa orang yang berpuasa tapi dia tetap berbohong atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan itu atau melakukan membicarakan sesuatu yang tidak baik, tidak menahan diri tadi nggih, dengan berkata kotor, berkata tidak baik, marah-marah seharian misalnya seperti itu dikatakan mardudatun napa puasanya tidak diterima. Puasanya tertolak, puasanya tidak diterima. Tapi tidak serta-merta seperti itu nggih. Maksudnya gini, misalnya ada orang yang puasa kemudian dia dalam keadaan emosi kemudian marah-marah, wah batal iki posoku, terus minum 1 gelas misalnya begitu, mboten nggih. Kalau bisa ditahan, langsung ingat, oh saya sedang puasa, ana shaimun, saya sedang puasa. Kemudian beristighfar, dilanjutkan lagi puasanya seperti itu. Kalau sampai meluap-luap terus kemudian sampai minum, sampai makan, nah itu namanya nggih sengaja berarti gitu. Nggih. Jadi puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, karena kalau tidak melakukan hal-hal yang selain itu, maksudnya tetap bergunjing, tetap panggah rasan-rasan, ini kan nganggur misalnya begitu, tidak masak seharian, cuma masak sore saja misalnya, jadi kita gosip saja misalnya seperti itu. Nah itu sama dengan puasanya tidak diterima, saya rasa seperti itu. Nggih. Pahalanya berkurang. Kalau dalam hadis tersebut tidak menyebutkan pahala nggih, langsung tidak diterima. Tidak diterima, puasanya tidak diterima. Nggih eman-eman gitu. Seharian penuh lapar, haus, ternyata puasanya tidak diterima. Nah, tidak diterima dan diterimanya pahala atau tidaknya itu yang tahu hanya Allah. Kita tidak bisa menjudge seseorang, orang itu puasa kok tetap bergunjing, puasanya nggak diterima, tidak baik seperti itu. Orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain itu adalah orang yang lebih buruk daripada orang yang dianggap tidak baik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan tentang sejarah singkat disyariatkannya puasa. Jadi puasa ini sebelum disyariatkannya puasa Ramadan sudah disyariatkan, Kanjeng Nabi sudah melakukan puasa-puasa di selain bulan Ramadan. Selanjutnya tentang pengertian puasa sendiri, yakni tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti penyakit hati, emosi. Nah, itu juga termasuk pengertian dari puasa. Tadi juga telah dijelaskan tentang kesunahan-kesunahan ketika berpuasa, yakni sahur dan tidak berlebihan ketika berbuka.